Waktu misalnya, kita beli rumah misalnya Mhm gitu mhm. kan, dengan segala keajaiban yang terjadi gitu Mhm kan, mhm. kita fight untuk bisa DP, untuk bisa booking fee aja dulu nggak Mhm. punya gitu Mhm kan, terus mhm. kita pre-celebration, kita sangat yakin itu dapet. Waktu itu udah pre-celebration, udah maksain booking fee, kan hangus kalau nggak jadi beli gitu kan. Iya iya. Kalau gagal gimana? Waktu itu nggak kepikiran mungkin gagal loh. Heeh. Kalau hari ini disuruh ngulang lagi, iya juga ya. Malah jadi kepikiran ya. Iya Iya. iya iya. Jadi definisi gagal atau mentok itu cuman karena diputuskan mentok. Kalau gagal gimana? Iya kalau lu putusin gagal ya berarti emang gagal. Kalau belum diputuskan kan belum gagal. Iya 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 iya. Oke. Kalau Yes. misalnya contoh kasus kayak gini Mas Fadli, itu berkebalikan ternyata gini ya. Berkebalikannya seperti apa? Oke, saya punya project, saya punya ide A gitu ya kan. Ini kalau dikerjain dan goals gitu ya kan. Ini saya bisa menghasilkan uang ratusan juta nih gitu ya kan. 500 juta, 1 miliar bisa jadi ini dalam 1 bulan ya. Dia pre-celebration ya kan. Oke, bom 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 bom. Dan akhirnya tidak terjadi. Proyeknya gagal. Nah, kalau misalnya seperti itu, karena ada quotes yang mengatakan bahwa, "Hei, jangan dulu berselebrasi, khawatirnya Mmm, gagal," kan gitu. Akhirnya dia kalah gitu. Contoh kayak misalnya, kalau misalnya Mas Fadli sering nonton main bola gitu kan, ada orang yang udah berhadapan dengan gawang kosong heeh gitu kan, heeh dia heeh. udah duluan selebrasi, ya pas ditendang rupanya melambung. Nah itu kan, terlalu sombong katanya gitu. Oke. Nah itu, apakah pre-celebration ini bisa dikatakan terlalu sombong? Mungkin bedanya di sini ya, Mhm. nggak ada satu bagian pun di hati saya, dalam diri saya, sedikit pun meragukan itu mungkin gagal. Gagal, oke Iya. oke oke. Ketika misalnya saya ditanya nih, waktu misalnya, kita beli rumah misalnya Mhm gitu mhm. kan, dengan segala keajaiban yang terjadi gitu Mhm kan, mhm. kita fight untuk bisa DP, untuk bisa booking fee aja dulu nggak Mhm. punya gitu Mhm kan, terus mhm. kita pre-celebration gitu. Kita sangat yakin itu dapet gitu. Nah, bertahun-tahun kemudian saya diwawancara sama salah satu channel YouTube besar waktu itu ditanya, "Mas, Mmm. waktu itu udah pre-celebration, udah maksain booking fee, kan hangus kalau nggak jadi beli gitu Iya kan. iya. Kalau gagal gimana?" Saya bingung. Waktu itu nggak kepikiran mungkin gagal loh. Heeh. Kalau hari ini disuruh ngulang lagi, iya juga ya. Malah jadi kepikiran ya. Iya Iya, iya iya. Oke. iya loh. Hari itu kayak, enggak lah ini pasti jadi ini. Mhm. Karena gini, mungkin satu puzzle tambahan ya. Saya sangat percaya sama diri saya, Mas Teguh. Mhm mhm. Ketika project ini jadi sebuah ide yang di atas kertas bisa menang, Mhm. kalau yang jalanin project-nya saya, nggak mungkin gagal, Mhm. gitu. Yang ada cuman mungkin delay, Mmm, gitu. mhm. Tapi saya pasti make it happen. Saya percaya sama saya seperti itu, karena ya apa yang bikin gagal? Kayaknya nggak ada. Kalau saya yang jalanin, mentok cari cara, bingung cari informasi, nggak Berarti bisa tetap ke ngerjain cari goals-nya yang gitu ya, bisa. tetap ke goals-nya itu ya, betul Selalu betul ada betul. cara, pasti bisa Yes gitu. yes yes yes. Jadi definisi gagal atau mentok itu cuman karena diputuskan mentok, I see. gitu. Kalau gagal gimana? Iya kalau lu putusin gagal ya berarti emang gagal. Kalau belum diputuskan kan belum gagal. Iya 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 iya. Jadi ya balik lagi ya, take action dan ya puzzle-nya lengkap lah ya, teman-teman Mhm. perlu tetap, pelajari cara lebih baik melakukannya, teman-teman cari tahu cara yang lebih baik atau lebih efisien atau lebih produktif melakukannya, Mhm mhm. belajar dari orang yang pernah melakukannya gitu. Lakuin terus-menerus, coba lagi terus-menerus sampai berhasil gitu. Pasti berhasil kok. Mhm Saya mhm saya mhm. bingung kalau ditanya, "Kalau udah pre-celebration terus gagal gimana?" Lah gagal kan cuma karena lu berhenti. Nggak berhenti mencari cara juga Berhenti kan gitu mencari ya, cara, betul. gitu. Nggak bisa gagal menurut saya. Muter mungkin, jalannya muter. Agak panjang jadi kan delay tadi kan gitu ya, Iya iya jadi iya. panjang, Jadi betul betul. mungkin singkatnya gampangannya gini lah ya, impian Anda lebih lambat terwujud aja mungkin, dan itu ada sebabnya teman-teman ya. Mhm Antara memang
Sama kayak kita mesen dari marketplace nih misalnya barang gitu kan. Kita udah tahu nih impian kita itu sedang dikirim statusnya. Oke. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Gitu. Iya. Sudah dibayar, barangnya tinggal tunggu nyampe. Oke, Kan oke, kita oke. pasti nyampe, kita Yes. tahu ini pasti nyampe di Iya. kuadran yang pasti kan gitu. Mhm. Terus nyampe enggak, terus mundur, delay karena satu dan lain hal. Gimana? Ya kan nggak gagal Mhm. gitu. Pilihannya kan banyak antara kitanya yang mungkin memang terlalu jauh tempatnya misalnya gitu kan, terlalu remote areanya, ya Anda mungkin perlu ganti bisnis, perlu ganti kerjaan, perlu ganti kendaraan mencapai impiannya supaya impian itu lebih mudah mencapai Anda gitu. Kalau rumah mah ya pindah ke yang lebih kota misalnya, Iya. kalau mau ngirim barang tadi, itu Mhm. satu. Mhm. Atau yang kedua bisa jadi memang Anda perlu jemput gitu. Datanglah ke ekspedisinya misalnya, siapa tahu ekspedisi nyangkut di terdekatnya. sana kan gitu. Udah kelihatan nih, oh ini ada di cabang Pondok Gede nih misalnya gitu kan. Iya, iya. Oke lah, gue ke Pondok Gede lah, samperin gitu. Dapat lebih cepat hari itu, nggak harus nunggu 2-3 hari lagi misalnya. Jadi ya action tetap perlu Anda terlibat dalam prosesnya. Tetap si lagi. Mau ngomongin Tuhan soalnya. Antara manusia dan pengabul impian ini ketemu di tengah gitu loh, nggak bisa. Jadi teman-teman perlu jemput bola, sama teman-teman perlu show up in the process. Dalam prosesnya perlu muncul gitu. Nah dalam konteks pre-celebration tadi nggak bisa teman-teman setelah pre-selebrasi sekarang giliran Tuhan nih, mana nih, ayo, nggak bisa gitu dong. Ya tetap yang namanya juara ya harus mendaftar kan, kalau nggak mana bisa jadi juara lombanya gitu kan, harus terundang dan menghadiri di hari hanya kan gitu. Terus gimana supaya memastikan lagi semakin pasti jadi juara? Ya latihan, semakin pasti lagi ya latihannya lebih banyak dari orang lain yang juga latihan kan gitu. Yes. Itu show up in the process Betul. gitu. Kita bertanggung jawab untuk mengupgrade diri kita. Berarti itu termasuk Gitu. dia berselebrasi sebenarnya untuk proses kesananya, terupgrade Nah, dirinya juga kan gitu ya berarti. Selebrasi itu bisa jadi fast start menurut saya. Mhm. Ngebutnya, startnya ngebut banget gitu. Kan untuk bisa punya bensin semangat kan perlu punya semangat Semangat juga, gitu. betul. Terus dari mana semangatnya? Kalau misalnya teman-teman mungkin disuruh meditasi nggak bisa, misalnya disuruh ngebayangin susah, disuruh ngerasain mas nggak bisa, susah ngerasainnya gimana? Ya tabrakin gitu. Pre-celebration sekalian gitu supaya nggak jadi bingung rasanya gimana sih kalau udah tercapai. Nah setelah Betul. pre-celebration hati-hati ya, jangan sampai ke kuadran yang salah, teman-teman malah jadi pusing setelah itu gitu kan. Iya, Aduh iya. malah nggak cukup nih gara-gara pre-celebration misal. Jangan. Yes, faktanya benar, tidak cukup, tapi itu kan fakta manusia. Nah kita masih punya Tuhan, kita masih punya alam semesta yang mendukung gitu kan. Pakai energi happy ketika teman-teman nerima barang itu, nerima kejadian itu atau pengalaman yang Anda beli itu dengan diulang-ulang setiap hari sesering mungkin. Makanya ada manifestation alarm gitu kan. Itu bayangin kalau energi dari pre-celebration, rasa happy-nya dibawa setiap jam, setiap hari. Betul. Gitu. Ingat-ingat kemarin pas beli sepatunya gitu. Pas nerimanya, pas nyobainnya. Kan waktu lu nyobain lu gak kepikiran bayar tagihan kan gitu. Kenapa pas nyampe rumah pusing kan gitu misalnya contohnya. Nah dengan sengaja kita yang pilih teman-teman. Ya ini memang level selanjutnya ya dari level terendah dalam proses pembelajaran kita gitu ya. Ini kalau di Money Flow Mastery Mas Angga bahas nih tentang 4 langkah untuk pengembangan diri gitu. Kalau teman-teman masih di level paling rendah di mana Anda merasa jadi korban, ya teman-teman mungkin akan fokus sama sisanya. Tuh kan gara-gara ini gue jadi tinggal segini duitnya. Gitu. Tapi kan di level yang selanjutnya, 1 level aja naik. Gak usah sampai level 4 lah.
naik satu level aja ke level selanjutnya, teman-teman dengan sadar bisa memilih bahwa gue milih untuk depresi, tertekan, dan stres, atau gue memilih perasaan bahagia ini gue rasain setiap hari dan semangat menjalani apapun ide yang udah didapat tadi. Gitu. Yes. Itu versi negatifnya. Jadi jangan terjerumus ya. Dan percaya sama sama ilmu langit, ya kan? Memang ilmu langit ini tidak terlihat mata, Mas Fadli, tapi tertata. Iya sih. Lumayan lah. Jadi aus. Kopinya kopi espresso lagi kan? Berapa shoot, Mas Fadli? Ini gelas besar, Mas Teguh. Oh, gelas besar. Espresso gelas Bisa besar. untuk 3 shoot ya. Oke, Mas Fadli, thank you nih atas bincang-bincangnya tentang pre-celebration ya. Yes. Jadi memang ada ya pre-celebration bisa jadi positif dan pre-celebration yang apabila teman-teman tidak bisa memaknai atau teman-teman tidak bisa menjadi lebih berlimpah, ini menjadi negatif tadi ya gitu. Ya. Jadi intinya dari pre-celebration ini adalah pre, bukan play. Pre-celebration ini adalah bersyukur sebelum itu terjadi, ya kan? Ngerasain happy-nya, ngerasain ketika itu tercapai gitu. Betul, bersyukur sebelum itu terjadi dan ya bersyukur juga. Kalau bagi saya Mas Fadi, kalaupun misalnya itu belum tercapai, bersyukurlah teman-teman udah punya impian itu, bersyukurlah teman-teman udah punya ide itu, bersyukurlah teman-teman udah punya ilmu itu loh, value itu, gitu ya kan. Gitu. Setidaknya Jadi memang kita beneran bersyukur. begitu. Sampai akhirnya nanti teman-teman akan ngalamin sendiri beneran ternyata menghasilkan sesuai dengan yang kita alami gitu ya. Kalau ditanya, terus gimana Mas rasanya 500 juta sebulan? Udah biasa aja. Orang hampir tiap hari gue ngerasain dari belum punya. Gitu. Iya. Sudah mulai terbiasa. Iya. Gitu. Jadi normal. Gitu. Nggak apa-apa. Oke. Sip, thank you Mas Fadli ya. Sampai ketemu lagi teman-teman Kedamaian ID di video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.